Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Panggi. Siang hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang keris naga siluman yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Panglima Tentara Belanda, Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Marcus Baron de Kock, saat pertemuan di kediaman Presiden kedua Franz Gerhardus Flagg pada Minggu 28 Maret 1830 atau 2 Syawal 1240 Hijrah. Perang Jawa yang sudah berkorban selama 5 tahun pun ikut padam. Padahal pemimpin perlawanan rakyat Jawa itu datang untuk bersilaturahmi dengan musuhnya itu pada Lebaran hari kedua. Namun Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya yang tak bersenjata malah dipaksa menyerah dan meletakkan senjata dari kediaman Residen kedua di Magelang. Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Semarang menggunakan kereta kuda dan dikawal 500 pasukan dalam kurun Mei sampai Juni 1830. Pangeran Diponegoro bersama keluarga dan beberapa orang dekatnya dipindahkan ke Batavia dan dibuang ke Manado. Sebagai tanda kemenangan, de Kock mengirimkan salah satu keris pusaka Pangeran Diponegoro, Kiai Naga Siluman atau Kiai Naga Siluman, kepada Raja Belanda Willem I. Keris Kiai Naga Siluman yang merupakan simbol kepemimpinan Pangeran Diponegoro di tanah Jawa dibawa ke Belanda oleh utusan de Kock, yaitu Kolonel Jan Baptist Leren. Sebagai bukti keaslian keris tersebut milik Pangeran Diponegoro disertai keterangan dari Sentot Albiansah Prawiro Tirjo, yaitu salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro. Pengiriman keris Kiai Naga Siluman tersebut terekam dalam korespondensi antara De Sekretaris Van Stad dengan Direktur Jenderal Van Het Departemen War Waterstaff Nasional and Kolonial antara 11 sampai 15 Januari 1831. Keris itu kemudian disimpan di kabinet kerajaan untuk barang antik. Direktur Koninklijk juga sempat meminta keterangan kepada Raden Saleh pada tahun 1807 sampai dengan 1880 untuk mengidentifikasi keaslian keris tersebut pada tahun 1831 Januari. Raden Saleh yang sedang memperdalam ilmunya melukis di Eropa sejak tahun 1829 memastikan keaslian keris tersebut dengan membuat penilaian singkat berdasarkan surat keterangan yang dibuat Sentot Albiansah Prawiro Tirjo. Pada tahun 1876, keris Kiai Naga Siluman dipamerkan di Philadelphia, Amerika Serikat. Tercatat dalam katalog pameran menyebutkan keris tersebut milik Pangeran Diponegoro sejak tahun 1883. Jejak keberadaan keris Kiai Naga Siluman tidak diketahui dan menyebabkan timbul berbagai spekulasi. Setelah lebih dari 100 tahun dinyatakan hilang, pencarian kembali keris Kiai Naga Siluman dimulai pada tahun 1984 oleh Peter Pot. Pada bulan Januari tahun 2020, tim verifikasi dari Vienna, Austria
memperkuat penemuan keris milik Pangeran Diponegoro. Pada bulan Februari 2020, Ketua Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, diminta Dirjen Kebudayaan Kemendikbud untuk memverifikasi hasil temuan tersebut. Hasil verifikasi pun memastikan bahwa keris milik Pangeran Diponegoro itu adalah keris Ki Ayinogo Siluman yang telah lama hilang. Jadi sebenarnya keris Ki Ayinogo Siluman tidak hilang dan bentuk fisiknya ada di Museum Volkenkunde. Hanya saja catatan bukti tentang keris tersebut hilang. Dari Menteri Pendidikan Belanda Ygritte, keris tersebut diserahkan ke Duta Besar Indonesia, lalu diserahkan ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta, Kamis 5 Maret 2020. Penyerahan keris Nogo Siluman itu dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Gusti Agung Wesaka Puja, dan diterima langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia, Bapak Siswanto. Hampir 190 tahun akhirnya keris Ki Ayinogo Siluman tersebut yang menjadi simbol kepemimpinan Pangeran Diponegoro akhirnya kembali ke tanah Jawa. Ya guys, cukup sekian aja ya cerita-cerita pendek dari saya. Bila ada kata-kata atau penerapan kata saya yang kurang pas, kurang berkenan di hati saudara, saya Bang Panggi, manusia biasa, tidak luput dari dosa, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, salam santun, salam seduluran, serta salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.